Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik anak-anak ustaz sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi bab ke-8, yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Nah, pada gambar ini ada aneka makanan atau juga penganan yang terbuat dari berbagai bahan. Gambar yang pertama ini adalah merupakan makanan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan seperti tepung beras dan bisa juga dengan kacang-kacangan ya, dan juga umbi-umbian. Seperti gambar yang kedua ya, makanan dari umbi-umbian ya, buat juga serealia. Di situ ada ubi rambat, ada ubi ungu atau taro ya. Lalu ada yang gambar ketiga adalah kacang tanah, yang keempat ada kue klepon, dan juga ada kue bolu yang terbuat dari jenis ubi taro atau ubi ungu. Nah, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat jajanan dunia dengan berbagai macam bentuk, rasa, dan teknik, serta pengolahan yang memiliki keunikan karakteristik olahan masing-masing. Jadi di dunia sudah mengenali jajanan yang mendunia, yang tradisional, pastinya merupakan olahan yang sangat luar biasa ya. Hal itu tentu perlu dipertahankan dan makin ditingkatkan kreativitas dalam mengolah hasil pangan, baik dari bahan dasar setengah jadi maupun bahan bakunya sendiri ya. Jadi perlu kita lestarikan apa yang telah kita miliki selama ini. Jadi kalau ada ingin modifikasi dari apa yang dari bahan dasar yang dimiliki, itu bisa. Salah satu sektor yang sangat penting dikembangkan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah industri pengolahan hasil pertanian atau industri makanan. Jadi pengembangan industri makanan diharapkan akan membantu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian, membuka kesempatan kerja, sumber devisa, sekaligus menyediakan produk pangan yang makin beragam. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang A, bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Jadi dari bahan baku dari jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi ini bisa dibuat menjadi apa? Nah, yang kedua atau yang B, rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi. Jadi dari bahan yang setengah jadi tadi kita olah menjadi suatu produk atau makanan, dan sehingga menjadi bahan yang jadi. Yang berikutnya yang C, mengolah bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi. D, rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Yang E, mengolah hasil samping pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Nah, mari kita lihat materinya. Jadi peta konsepnya seperti berikut. Jadi bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi yaitu kita bagi dua. Yang pertama, rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi. Jadi kita konsep, kita bentuk bagaimana pengolahannya, pengemasannya, penyajiannya dari yang bahan setengah jadi menjadi produk pangan jadi seperti makanan nanti ya. Ya, kita lihat panah ke bawahnya, mengolah bahan setengah jadi serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi. Kita lihat di sisi kanan, rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil samping pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan ya. Yang ke bawahnya, panah ke bawah, mengolah hasil samping pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Kita lihat poin yang pertama atau yang A, bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, bagaimanakah cara membuat bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi? Pada umumnya proses pembuatan bahan pangan setengah jadi tidak sulit. Misalnya pembuatan gaplek, singkong, mulai dari pengupasan, penyucian, penjemuran, dan sekarang jadilah gaplek. Jadi gaplek ini adalah
umbi yang sudah dikeringkan melalui proses penyucian, ya, lalu dipotong menjadi dadu, dikeringkan di panas matahari yang cukup, maka jadilah gaplek. Itu bahan setengah jadi. Jadi pembuatan tepung beras dimulai dari penjemuran padi, penggilingan padi menjadi beras, dan penggilingan beras menjadi tepung. Selanjutnya, pembuatan tepung kedelai dimulai dengan membersihkan butiran-butiran kedelai dari bahan lain, atau katakanlah kotoran-kotoran pastinya. Jadi melakukan penggorengan tanpa minyak atau disangrai istilahnya, penumbukan kasar atau untuk menghilangkan kulit ari daripada si kacang kedelai tersebut, lalu melakukan penumbukan halus secara manual atau dengan mesin, dan pengayakan. Pembuatan pati singkong, ganyong atau garut dimulai dari pengupasan umbi, pembarutan umbi, pemerasan parutan untuk diambil airnya, pengendapan air, dan penjemuran endapan agar menjadi pati daripada singkong tadi. Pembuatan keripik singkong dan ubi jalar dimulai dari pengupasan, pengirisan, dan penjemuran. B. Rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari seralia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi. Jadi sesuai dengan tujuan pembuatannya, bahan pangan setengah jadi dari seralia, kacang-kacangan, dan umbi merupakan produk pengolahan yang tahan lama, disimpan, dan dapat disiapkan menjadi makanan dengan mudah dan cepat. Jadi begitu kita olah dari bahan baku seperti ubi, biasanya kalau biasa buat gaplek tadi, bisa juga kita buat ke produk yang lain, yaitu kita buat keripik, ya, seperti halnya kita buat gaplek. Kalau gaplek itu dalam bentuk dadu, kalau ini diiris menggunakan alat lalu kita keringkan, bisa kita simpan. Jadi rancangan pengolahan bahan setengah jadi dari seralia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan makanan merupakan proses yang cukup mudah dan dapat dilakukan dengan cepat. Nah, mari kita lihat. Nah, ini adalah merupakan hasil dari jenis serealia, ya, yang di sebelah gambar pertama itu dari kacang-kacangan. Kalau yang nomor kedua itu makanan dari ubi parut, dan yang gambar ketiga merupakan beras yang diolah seperti yang disebutkan di awal, dicuci, dibersihkan, lalu digiling atau ditumbuk secara manual, maka dihaluskan lalu diayak, maka jadilah tepung beras. Jadi hasil daripada ayakan tepung beras itu maka bisa dibuat jadi penganan atau makanan, yaitu seperti di gambar, yaitu kue bolu kukus. Yang C, mengolah bahan pangan setengah jadi dari jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi. Yang pertama, kue tepung beras isi gula merah. Nah, begini step-stepnya. Kita harus punya bahannya, tempatnya, lalu kita sediakan bahan bakunya, yaitu tepung beras, tepung yang sudah kita olah secara manual tadi, ya. Kita butuhkan namanya gula merah, lalu ada parutan kelapa, ya. Nah, ini gambarnya, step-stepnya. Nah, gambarnya kita harus punya cetakan, lalu kita punya tepung beras sesuai ukurannya, ya. Nah, keselamatan kerja. Setiap melakukan kegiatan praktik pengolahan, kalian perlu memperhatikan keselamatan kerja. Jadi anak-anak ustaz sekalian, dalam melakukan suatu praktik pengolahan perlu diperhatikan yang namanya keselamatan kerja. Jadi yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama menggunakan baju kerja. Baju kerja itu kayak apron, ya. Kalau kita mau buat olahan nanti pakai apron. Lalu menggunakan sarung tangan, masker, atau sarana lain yang sesuai untuk melindungi indera atau anggota badan yang dari kotoran, zat kimia, atau bahan panas yang mungkin dapat membahayakan. Yang kedua, berhati-hatilah dalam menggunakan peralatan-peralatan yang tajam seperti pisau, parutan, dan lain-lain sebagainya, serta perlu adanya bimbingan dari orang tua. Yang ketiga, jangan lupa menjaga kebersihan, cuci tangan bersih-bersih sebelum memulai pekerjaan atau setelah
dan setelah selesai pekerjaan. Setelah itu cuci juga peralatan yang anak-anak Ustadz selesai gunakan. Lanjut. Yang D, rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan hasil samping pengolahan seralia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan. Pemanfaatan hasil samping pengolahan seralia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan tidak banyak, akan tetapi justru itulah materi yang akan kita bahas selanjutnya. Pemanfaatan hasil samping pengolahan seralia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan antara lain pengolahan bekatul beras menjadi kue bekatul, pengolahan ampas tahu menjadi tempe gembus, dan pengolahan daun singkong menjadi sayur. Nah, ini merupakan hasil samping dari pengolahan yang kita sudah buat tadi, ya, dari bahan setengah jadi berupa tepung, bahan jadinya berupa makanan, dan sisa atau ampas yang digunakan itu bisa kita olah kembali menjadi makanan lainnya. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, ini namanya bekatul beras, ya, dari ampas beras bisa kita olah kembali yang kasar tadi. Lalu yang itu adalah pengolahan ampas, ya, daripada pengolahan kacang kedelai tadi menjadi tahu. Lalu ada umbi-umbian, yang dalam hal ini singkong atau ubi kayu, kita olah daunnya menjadi sayur daun singkong. Selanjutnya, mengolah hasil samping pengolahan seralia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, kalian telah mempelajari materi rancangan pembuatan dan pengemasan hasil samping seralia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan. Kalian pun telah memilih salah satu hasil samping pengolahan seralia, kacang-kacangan dan umbi untuk dibuat rancangannya. Sekarang saatnya untuk mempraktikkan rancangan yang telah kalian buat. Proses pembuatan bahan pangan hasil samping pengolahan seralia, kacang-kacangan dan umbi pada umumnya cukup mudah. Kalian pasti mampu membuatnya, namun ada pula proses pembuatannya agak sulit dan perlu kehati-hatian. Nah, baik anak-anak Ustaz, barangkali ini materi kita untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, untuk tugas di rumah adalah membuat produk pengolahan dari bahan setengah jadi. Maksudnya di sini bahan setengah jadi itu berupa tepung, ya, berupa tepung kayak tepung beras, ya, dari bahan dasar itu dari tepung beras yang berasal dari beras atau dari umbi atau yang lainnya. Dari bahan setengah jadi yang tersebut diolah menjadi bahan jadi atau makanan atau produknya, ya. Dikerjakan dalam waktu 1 minggu ke depan. Minggu depannya lagi kita akan adakan UHA seputar tentang materi kita di bab 8 ini tentang pengolahan. Baik, barangkali itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat dalam mempelajari meskipun dalam pandemi COVID-19. Ustadz akhiri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.